Shalom saudara, puji Tuhan pagi ini dimanapun Anda berada, biarlah kasih Tuhan, kasih Kristus selalu menyertai kita. Renungan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19. Saya membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan bunyi: sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang pertobatan Rasul Paulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, pembunuh anak-anak Tuhan. Hidupnya dikuasai oleh kebencian dan kemarahan terhadap orang-orang percaya saat itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghalangi keinginannya untuk memusnahkan gereja. Sudah banyak korban yang mati syahid karena kekejaman Saulus. Nama Saulus begitu ditakuti oleh kebanyakan orang percaya saat itu, karena kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ia menjadi buta dan akhirnya disembuhkan Tuhan melalui Ananias. Sejak saat itu Saulus berubah drastis. Sejak pertobatannya itu, Saulus namanya diubah oleh Tuhan menjadi Paulus. Saulus artinya besar, sedangkan Paulus artinya kecil. Akhirnya Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang saleh, jujur, rendah hati, penuh kasih, dan rela berkorban. Paulus justru memberitakan Injil dan Kristus kepada bangsa-bangsa kafir, berkeliling merintis banyak jemaat dan banyak menderita karena kebenaran dan nama Yesus. Akhirnya Paulus mati syahid di dalam penjara Roma karena Kristus. Siapa menyangka seorang yang dahulu begitu membenci nama Yesus Kristus dan umatnya, akhirnya justru menjadi pengikut Kristus yang radikal dan mati karena nama Kristus. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah orang. Jika kita melihat orang lain sepertinya begitu jahat terhadap kita, jangan coba mengubah orang itu. Itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya berdoa kepada Tuhan untuk orang itu, memberinya kasih dan kebaikan. Serahkan kepada Tuhan dan tunggu waktunya. Yakinlah suatu saat dia akan berubah, karena hanya Tuhan yang sanggup mengubah orang. Seringkali kita juga mengalami apa yang dialami Saulus. Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan Tuhan dan mengerjakan agendanya dalam hidup kita, tantangan mulai datang silih berganti. Marilah kita tidak fokus pada tantangan saja. Fokuslah kepada Allah yang melindungi kita. Allah akan selalu memberi kita pertolongan pada saat hidup penuh tantangan. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan diberikan Allah kepada kita sampai suatu saat kita mengaku sama seperti Saulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman inilah yang akhirnya menjadikan titik balik dalam kehidupan Paulus. Ia bertobat,
memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, bahkan sampai pada akhir hidupnya. Mungkin kita saat ini lagi terpuruk dalam usaha, pekerjaan, ataupun sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Namun, mari kita terus berharap kepada pertolongan Tuhan. Kalau Paulus bisa ditolong, tidak ada kata mustahil. Kita pun pasti ditolong oleh Tuhan, sebab tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Puji Tuhan, Shalom.